Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Studi Keamanan Internasional yang beranggotakan 3 orang, yaitu Fani Agustina, Atika Barkia, dan Sini Lestari. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu tentang analisis wujud keamanan internasional menurut teori liberalisme. Keamanan internasional ialah sebuah konsep kerangka dalam membangun keamanan dunia. Setelah Perang Dingin, diperkirakan oleh para ahli bahwa akan terjadi the absence of war atau keamanan yang sifatnya tradisional, yang mana keamanan ini masih memberikan pengaruh besar terhadap konstelasi dunia internasional. Sedangkan menurut P. Safravanamut, gagasan tentang waktu yang telah dipaparkan dan juga aspek dari unit analisa yang telah diidentifikasi merupakan pengaruh dari definisi keamanan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori yang digunakan pada penelitian kali ini. Teori yang digunakan adalah teori liberalisme Kantian dan juga neoliberalisme institusionalisme. Pertama, saya akan menjelaskan teori liberalisme Kantian. Teori liberalisme Kantian merupakan teori yang dipaparkan oleh Immanuel Kant, seorang filsuf dari Jerman pada abad ke-18. Kata kunci dari teori ini adalah otonomi manusia atau human autonomy. Kant mendeskripsikan bahwa negara hampir sama dengan manusia, di mana manusia satu dengan manusia lainnya harus saling menghormati haknya. Begitu juga negara yang harus saling menghormati keputusan negara lain. Teori ini mengajarkan agar negara saling menghormati hak, keputusan, dan juga hubungan negara lainnya. Selain itu, kunci utamanya adalah di mana negara harus berpikir rasional dan juga saling menghormati hukum. Dengan begitu akan tercipta perdamaian di kedua belah pihak negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan neoliberalisme institusionalisme. Teori ini mengemukakan bahwa mencapai perdamaian itu dengan menjalin hubungan antar negara, di mana jalan untuk mencari perdamaian adalah dengan berunding, bernegosiasi, dan juga bisa dengan menciptakan koalisi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan democratic peace. Kan mengatakan bahwa perdamaian abadi akan terjadi apabila tidak ada lagi syarat untuk berperang. Kaum liberal juga percaya bahwa saling menghormati keputusan dan hak asasi manusia akan terjadi perdamaian, selain menjalin kerjasama tentunya. Aktor dalam mencari perdamaian pasti akan bertambah, seperti NGO, negara, maupun individu, serta masyarakat internasional yang terus menggerakkan perdamaian dan juga menjaga hak asasi manusia. Baiklah, untuk selanjutnya pemaparan studi kasus. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menganalisis kinerja dari NATO atau North Atlantic Treaty Organization sebagai salah satu bentuk implementasi teori neoliberal institusionalisme. North Atlantic Treaty Organization atau disingkat NATO berdiri pada tanggal 4 April 1949 di Washington DC, Amerika Serikat. NATO merupakan organisasi regional Atlantik Utara. NATO berdiri atas dasar kesepakatan negara-negara penanda tangan untuk membentuk pertahanan bersama. Demi keamanan bersama, para negara anggota NATO dianjurkan untuk menyisihkan sekitar 2% dari produk domestik bruto atau PDB. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, PDB sendiri merupakan istilah dalam ekonomi yang merujuk pada suatu penghasilan produk atau jasa dari suatu negara. Jadi, sebagai salah satu anggota dari NATO, kita dianjurkan untuk menyisihkan sekitar 2% dari 100% PDB negara kita. Kemudian, negara-negara Eropa mendapatkan perlindungan di regionalnya setelah bergabung dengan NATO, tentu saja. Kemudian, NATO pernah melakukan intervensi militer terhadap negara Bosnia dan Herzegovina pada tahun 1992 hingga 2004. Nah, untuk intervensi atau campur tangan NATO dalam kasus ini, NATO berhasil menghentikan perang saudara antara Bosnia dan Herzegovina dengan membuat perjanjian perdamaian bernama Dayton. Nah, untuk memastikan perjanjian perdamaian tersebut dihormati oleh kedua negara, NATO menggerakkan Implementation Force atau I4 atau pasukan penegak perdamaian di wilayah tersebut pada tahun 1995. Lalu I4 digantikan oleh S4 atau Stability Force yang pada saat itu ditugaskan untuk menstabilkan pertahanan dan keamanan di antara kedua negara tersebut dengan cara memberikan pelatihan dan penstabilan kekuatan militer kedua negara.
Kemudian misi intervensi atau campur tangan NATO pada kasus ini pun berakhir pada Desember tahun 2004, ya karena kedua negara tersebut sudah dianggap mandiri untuk menjaga keamanan serta integrasinya sendiri. Nah, setelah memaparkan beberapa poin terkait NATO tadi, dapat saya simpulkan bahwa benar adanya suatu perdamaian dan keamanan dapat diraih setelah bergabung dan melakukan kerjasama dalam suatu institusi internasional seperti yang telah dijelaskan pada teori neoliberal institusionalisme tadi. Nah, berdasarkan pemaparan dari awal hingga akhir tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa suatu keamanan internasional dalam perspektif liberalisme erat kaitannya dengan istilah perdamaian. Nah, perdamaian ini diwujudkan dengan terjalinnya hubungan kerjasama yang baik antar negara di dunia. Nah, hubungan kerjasama yang baik ini akan menimbulkan banyak manfaat dan dampak yang baik dalam rangka membantu mewujudkan keamanan dan perdamaian internasional. Kemudian, hubungan teori liberalisme Kantian dan neoliberal institusionalisme adalah perdamaian akan terjadi bila adanya demokrasi dan juga adanya kerjasama dengan negara lain. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.